Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti dari Rumah Persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Di studio sudah hadir narasumber kita. Kita akan ngobrol dan berbincang tentang bagaimana kebijakan dan isu apa yang saat ini sedang hits dan sedang ramai dibicarakan. Saya coba langsung saja sapa, siapakah beliau? Selamat sore, Pak Pri. Selamat sore, Mbak Bena. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Bena sehat? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Amin. Pak Pri, tapi sebelum mulai nih Pak Pri, biasanya Bapak mengikuti kan beberapa isu, beberapa hal yang menjadi pembicaraan. Isu apa sih Pak yang lagi hits untuk disampaikan? Menurut pandangan saya saat sekarang masih tetap berpegang pada persoalan Danantara. Ya. Kan saya cerita bagaimana sahabat saya namanya Pak Bambang Wibowo itu menulis tonggak Orde Baru. Banyak pengalaman bagaimana cara menyusun suatu undang-undang dan kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat. Pengalaman bagaimana ya kan presiden memilih para pembantunya dan para pejabat yang lain. Dari video itu teman saya Pak Pramono mendengarkan ya, dan saya ajak gimana kalau datang di RP KUUD 1945 untuk menyampaikan agar masyarakat itu bisa benar-benar langsung mendapatkan cerita pengalaman beliau. Nah, inilah Pak Bambang Wibowo. Selamat sore Pak Pri. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bambang. Salam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak Bena. Masya Allah, luar biasa sudah memenuhi undangan Ya. kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan juga ini banyak kenal dengan presiden-presiden Republik Indonesia gitu ya. Siapa saja Pak yang diingat Pak masih? Iya, rata-rata kenal lah. Tapi ya tidak. Semua kenal lah, beliau kalau sungkan aja cerita. Baik. Semua kenal. Ya, kita kenal beliau yang Dan bukan hanya kenal, beliau juga pernah duduk semeja, berdiskusi, berdialog, Bertukar pikiran begitu ya. Untuk itulah kita Alhamdulillah. ya, saya undang dan beliau berkenan. Nah, sekarang Mbak Bina mau tanya apa kepada beliau untuk bisa didengarkan oleh masyarakat. Baik. Monggo. Mohon izin Pak Pri. Ya. Ini Makasih, Mbak Bena. senior dari wartawan juga. Ya. Kebetulan saya juga pernah nih jadi jurnalis. Wah. Jadi sama-sama ini ya Pak ya, ada chemistry. Ya, Bapak juga mengenal sejarah Indonesia, kebijakan-kebijakan dari pengalaman Bapak yang sudah senior, memahami tentang kebijakan. Boleh mungkin Bapak sharing tentang kebijakan yang Bapak pahami untuk saat ini mungkin bisa dibandingkan dengan kebijakan dahulu ketika Bapak mengalami era-era pemerintahan di saat Bapak masih aktif. Ya. Terima kasih Mbak Bena, Pak Pri. Jadi seperti Pak Pri tadi sampaikan, memang masa lalu terutama yang saya ikutin ya di era Orde Baru, itu juga masa yang jatuh bangunnya itu luar biasa. Mengalami juga krisis-krisis besar. Seperti misalkan krisis anggaran dahsyat. 83 itu era resesi dunia. Pada saat 84-85 itu harga minyak kita $35 per barrel. Tiba-tiba turun 85-86 itu turun jadi di bawah $10. Dampaknya adalah revisi berbagai kebijakan. Revisi yang menyangkut kebijakan orang banyak ya. Tapi nah disinilah kelebihan dari senior pejabat-pejabat kita waktu itu. Memang rata-rata mereka sudah orang-orang yang terlatih ya pengalamannya waktu itu di baik ekonomi, intelijen, politiknya segala macam, dan kompak. Jadi banyak hal yang menyangkut tadi kebijakan maupun undang-undang yang menyangkut orang banyak itu pemerintah itu tidak melakukan ujuk-ujuk mendadak gitu. Jadi enggak, semua ada proses. Semua ada proses dan perlu waktu. Nah, seperti apa ya? Nah, jadi misalnya gini, tahapan dulu yang saya ceritakan secara umum, baik itu berlaku untuk undang-undang maupun kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Itu dilakukan, sebetulnya itu dikembangkan dari bidangnya Pak Pri, militer dan intelijen, yaitu penggalangan. Jadi teori penggalangan di intelijen itu dikembangkan jadi metode komunikasi. Tahapannya yaitu
Satu, dilakukan prakondisioning. Sebelum kebijakan dirumuskan final dan diumumkan, maka dilakukan prakondisioning. Di dalam prakondisioning itu penjajakan, dilakukan penjajakan, kebijakan yang utuhnya belum dilempar, tapi alternatif situasi. Kalau terjadi situasi begini, perlu apa? Itu dilempar ke masyarakat, ya. Penjajakan diharapkan masuk bahan masukan dan umpat balik. Sudah bahan masukan umpat balik, sekaligus pemerintah itu juga menggalang masyarakat, para tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, kunci-kunci masyarakat, pemuka agama, supaya mereka mau aktif dengan sukarela menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan. Dan dalam kenyataannya nanti, kalau pemerintah sudah mengambil ide-ide mereka, pemerintah menahan diri, pejabat pemerintah menahan diri, tidak mengklaim ini saya, tapi malah dikembalikan ini dari ide bapak-bapak sekalian, kita tampung, kita olah. Sehingga dengan demikian mereka merasa ikut memiliki, bangga, mereka ikut bangga. Dan selanjutnya ya mereka yang kampanye, yang mereka merasakan kan ikut memiliki, peran sertanya tinggi. Dan ada peran sertanya. Ada peran serta. Proses menyusun sebuah undang-undang itu melibatkan banyak stakeholder masyarakat ya. Dan jangan lupa sebelumnya itu juga dilakukan analisa SWOT. Jadi, strong weakness, opportunity, threat itu dilakukan. Nah, kalau ini sudah beres, sudah masuk input, masuklah tahap conditioning. Pengkondisian. Ya, jadi hasilnya diolah, sudah mulai rumusan kebijakannya sudah jelas, ya. Walaupun sebetulnya waktu prakondisioning juga sudah punya rumusan, tapi rumusannya itu disimpan. Bisa jadi rumusannya sama dengan pendapat tokoh-tokoh. Kenapa disimpan? Ya, supaya menggalang peran serta, supaya pemerintah tidak mengklaim ini aku, gitu, yang bikin. Biarlah masyarakat, gitu. Jadi demi keamanan juga, gitu. Demi menggalang peran serta, tokoh masyarakat, sosialisasi, gitu. Nah, dari situ conditioning itu sudah dirumuskan, dilemparkan lagi ke masyarakat lagi, dan masyarakat itu termasuk DPR. Jadi tokoh-tokoh DPR yang terkait dengan kebijakan atau RUU itu diajak dalam prakondisioning maupun conditioning, sehingga ketika nanti sampai di DPR mereka aware, mereka tahu gitu. Nah, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga itu finalisasinya. Jadi ada finalisasi. Ya, ada finalisasi ya, finalisasi. Nah, waktu finalisasi itu konsolidasi, termasuk konsolidasi tim, Pak Tri. Jadi timnya itu misalkan undang-undang pajak, itu tim Direktorat Jenderal Pajak, Keuangan segala macam sudah mulai bekerja. Di dalam tahap finalisasi itu mereka sudah konsolidasi simultas untuk menyiapkan organisasi yang mungkin terbentuk atau terpengaruh dengan konsep atau undang-undang baru tadi. Sekaligus menyiapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, mulai dari PP, peraturan pemerintah, Kepres kalau perlu, surat keputusan Menteri Keuangan, sampai surat edaran Dirjen Direktorat Jenderal. Saat itu juga itu setelah undang-undang udah diundangkan. Sebelum selesai sudah mulai menyiapkan. Ketika finalisasi, kerangka-kerangka turunannya itu juga sudah disiapkan. Jadi ini proses sebelum disahkan. Ada beberapa tahapan. Iya. Setelah finalisasi, mereka tim ini monitor. Begitu sudah disetujui bentuknya apa, kalau perlu penyesuaian, mereka cepat menyesuaikan. Kalau sudah jadi, baik undang-undang maupun kebijakan, baru sosialisasi. Jadi melalui beberapa tahapan dulu, ketuk palu, disahkannya undang-undang, baru setelah itu sosialisasi kepada sosialisasi ini juga nggak buru-buru. Berapa lama biasanya? Kadang-kadang belum 1 tahun. Kan kalau anak ada yang buru-buru, gitu. Ada yang buru. Nanti saya kasih contoh. Misalkan undang-undang paket reformasi undang-undang pajak, itu diketok di akhir Desember, berlaku 1 Januari. Itu ketentuan umum peraturan perpajakan, ketentuan umum mudah dilaksanakan. Undang-undang pajak penghasilan juga berlaku 1 Januari, hanya beberapa hari aja. Tapi kan pelaksanaannya kan itu sambil jalan, nggak masalah. Yang undang-undang PPN, karena itu undang-undangnya baru sama sekali, itu mundur 1 tahun lebih berlakunya. Bahkan ketika mendapat tentangan dan masyarakat bergejolak, diundur lagi gitu. Walaupun dalam prakteknya tempo yang diundur jauh itu kemudian tidak terpakai, bisa lebih cepat karena tim sosialisasinya, tim penggalangannya bergerak cepat sehingga masyarakat langsung
paham. Pak Wi, Iya, tadi Pak Wi. sudah menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan. Iya. Sekarang bagaimana ini? Saya juga ingin tahu tentang proses penyusunan dari undang-undang itu sendiri. Iya, Mbak Bella, Pak Pri. Ini kalau bicara general undang-undang puluhan, jangan-jangan ratusan ya, Iya. selama 30 tahun. Tapi saya ambil aja contoh yang sekarang ramai Ya, dibicarakan. seperti yang di buku Pak Wi itu, Iya. itu ada 3 Misal- saya itu. Ya, misalkan tiga paket undang-undang aja lah ya. Apa saja? Misalkan yang satu undang-undang perkawinan, dua undang-undang asas tunggal Pancasila, ketiga paket reformasi perpajakan. Undang-undang perkawinan itu sebetulnya sudah digarap sejak tahun 1950 oleh era Orde Lama. Tapi dapat perlawanan keras sehingga konsepnya nggak matang-matang. Kemudian oleh Orde Baru tahun 67 diteruskan, dimatangkan. Tapi ditolak oleh DPR, terutama fraksi non-Islam menolak undang-undang itu. 67 ditolak. Dibuat undang-undang baru lagi, RUU baru lagi. 68 ditolak lagi. Ini terus penolakan ini keras sampai demo, sampai ada sidang pleno yang di stop, bubar sampai 2 kali gitu. Sehingga kemudian pada tahun sekitar 73 itu, pertengahan 73 itu pemerintah melakukan konsolidasi total, yaitu melibatkan seluruh kabinet dan aparat yang terkait, termasuk intelijen, melakukan lobby-lobby keras, duduk bersama, pendekatan-pendekatan humanisme. Jadi tidak lagi approach satu arah, tapi dimintain input bagaimana, input bagaimana. Kemudian disusun RUU baru lagi. Nah, setelah disusun RUU baru itu, kemudian prosesnya menjadi lancar. Kira-kira November 73 RUU baru tahun 73 RUU baru perkawinan disusun, hasil penggodokan bersama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ya cepat prosesnya, 2 bulan selesai. 2 Januari 74 diketok untuk disahkan jadi undang-undang. Tapi itu pun juga pemerintah tidak buru-buru, DPR maupun pemerintah tidak buru-buru melaksanakan. Perlu waktu untuk membuat sosialisasi, untuk membuat peraturan-peraturan turunannya. Maka itu undang-undang itu baru efektif berlaku pada Oktober 75. Jadi diketok 2 Januari 74, berlaku 1 Oktober 75. Jadi cukup panjang. Itu perkawinan. Kemudian Pancasila juga begitu prosesnya. Maju mundur. Mulai dari tahun 73 perlawanan keras, akhirnya hanya mendapat satu kesimpulan sidang MPR, pakai sidang istimewa MPR, karena ini undang Pancasila dan undang-undang dasar kan harus MPR, bukan DPR lagi. MPR menolak sehingga akhirnya ada satu kesepakatan yang disetujui, yaitu Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Itu 73. Tahun berikutnya diproses lagi, 78 segala macam. Diproses untuk Pancasila asas tunggal, partai politik dan ormas. Ditolak berat, ya. Tapi kemudian 78 penolakan berat, bahkan tapi pemerintah tidak diam, karena pemerintah menganggap asas tunggal Pancasila ini sangat penting untuk menjaga supaya bangsa yang terdiri dari lebih dari 300 suku dan 17.000 kepulauan ini tidak pecah, juga agama. Jadi untuk mencegah perpecahan, syarat untuk mencegah ekstrem kiri, ekstrem kanan dan radikalisme, pemerintah berusaha keras. Menjadi hangat setelah muncul kasus pembajakan pesawat Wuilla, kerusuhan lapangan Banteng tahun 82, kemudian Tanjung Priok, peristiwa tragedi Tanjung Priok. Disusunlah kembali. Ketika sedang menyusun kembali, mendapat perlawanan dari seluruh pemuka agama. Seluruh pemuka agama menolak, Pak Pri. Islam, non-Islam, Mawi, DKI, Hindu, MUI, Buddha menolak. Nah, di situ dilakukan pendekatan, lobby-lobby seperti undang-undang perkawinan. Sampai akhirnya kemudian pada tahun 85 berhasil disahkan undang-undang Pancasila sebagai asas tunggal dan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik dan asas tunggal ormas. 2 undang-undang. 2 ketetapan MPR ya, bukan, pada sidang 85. Jadi prosesnya berapa tahun? 78 sampai 85. Jadi 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun.
Nah, paket berikutnya itu reformasi sistem perpajakan. Perpajakan ini, reformasi ini diusulkan sebetulnya pada tahun 66 ketika ada simposium di UI tentang tarsi baru. Itu sudah diusulkan supaya Indonesia melakukan reformasi pajak karena kita memakai undang-undang pajak zaman Belanda, supaya direformasi. Dimanapun pajak itu kan penting. Nggak ada negara yang ibaratnya tanpa pajak lah, hampir nggak ada. Tapi pemerintah nggak berani karena di dalam catatan sejarah itu antara tahun 1800 berapa gitu ya, selama 70 tahun itu terjadi 100 kali pemberontakan rakyat melawan pajak. Nah, karena itu baru ini terus dipatahkan, tapi dikebutnya itu ketika mulai gejala-gejala resesi dunia tahun 82 itu mulai dikebut. Tahun 83 diajukan menjadi RUU 2 gelombang. Paket pertama terdiri dari 3 undang-undang dengan lobby-lobby yang ketat, ini berjalan, digolkan. Tapi pelaksananya tidak mudah, juga dapat tantangan. Dan disinilah konsolidasi, Pak. Tuh, ya, conditioning segala macam itu kemudian dilakukan penuh dan simultans pada undang-undang pajak. Jadi proses untuk penyusunan undang-undang seperti itu. Ya, lama. Juga sosialisasinya. Undang-undang pajak itu saya didikasi menjadi pelaksana kampanye nasional perpajakan sampai 15 tahun. Tapi sosialisasi. Terlaksana dengan baik. Ya. Pak Pri, mungkin ada responnya atau komentar apa yang disampaikan oleh Pak Wi tadi? Ya, alhamdulillah Pak Wi. Ya. Dari cerita Pak Wi tadi, ya, satu kaitan dengan rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya ingin menyampaikan stigmatisasi terhadap era Orde Baru yang memakai Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan eksekutif heavy atau pemerintah yang kuat, yang DPR cuma tukang stempel, tidak terbukti. 3 undang-undang perkawinan itu hampir 10 tahun. Asas tunggal 7 tahun. Perpajakan kita dengar sendiri, ya kan? Sebelum, ya kan, menjadi rancangan undang-undang masih akan membuat naskah akademik untuk disodorkan ke DPR, itu sudah melibatkan rakyat, pelibatan rakyat, peran serta para tokoh, ya kan? Dan malah juga teman-teman DPR, ya kan Pak Wi? Ya. Setelah jadi naskah akademik dan rancangan undang-undang masuk DPR, tahap pembahasan bersama DPR dan pemerintah, ada juga tahapan peran serta masyarakat yang dilibatkan lagi. Ada 2 tahapan di situ. Setelah diketok, ada lagi, tidak langsung serta-merta go, tapi ada sosialisasi, menyiapkan peraturan perundang-undangan, turunan dari undang-undang, dan seterusnya. Ya kan? Tidak mudah begitu ya Pak ya? Bukan tidak mudah. Tidak mudah itu artinya tidak gerubuk. Ya. Proses itu tadi adalah meminimalisasi konflik. Meminimalisasi konflik, ya, yang berkembang di masyarakat. Dan di sini peran pemerintah tadi jelas, sosialisasi, mengajak bicara, ada, ya kan? Sudah cukup jelas. Oke, tadi kan saya bilang yang aktual Danantara. Sekarang kita dengar kan, Danantara itu nggak habis-habisnya. Sebelum di launching, setelah selesai masih ada. Karena apa? Itu tadi. Jadi maksud saya, ketika saat sekarang ini kita memakai Undang-Undang Dasar 2002, ya kan, justru kelihatan eksekutif heavy itu ada saat sekarang ini dibanding era Orde Baru, dibanding ketika kita memakai Undang-Undang Dasar 1945. Itu Mbak. Kalau saya ingin men-stressing penjelasan Pak Wi itu. Jadi sudah cukup jelas ya, respon dari Bapak. DPR dulu tidak selalu tukang stempel. No. Kalau toh ada yang cepat, itu karena sudah ada sosialisasi pembicaraan sebelumnya. Berani walk-up. Udah DPR dulu. Ya. Tapi pergulatan di DPR itu juga tajam juga waktu dulu. Tidak main-main. Tidak main-main.
Kalau sekarang undang-undang itu ibaratnya kalau kita dengar netizen itu semalam jadi jam 12 malam diketok. Tapi itu kata netizen ya Pak. Iya. Dan buktinya, apakah Bu Pena dengar ada perasaan masyarakat di dalam undang-undang perubahan undang-undang BUMN? Bagaimana mungkin ada pasal yang menyebut, ya kan, pemeriksaan, ya, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh BPK di atas, tapi nanti pasal di bawahnya itu enggak ada. Malah BPK yang memiliki posisi, ya kan, sebagai lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu harus sepengetahuan DPR. Kalau BPK itu lembaga negara bagaimana? Coba kalau itu dibicarakan seperti yang disampaikan Pak Wi, nggak akan terjadi itu. Oke, ya. Itu komen saya. Baik, terima kasih sudah merespon langsung apa yang disampaikan oleh Pak Wi. Ya. Terima kasih Pak Wi. Ya. Baik, terima kasih Pak Priyanto, Pak Bambang Wiwoho juga. Terima kasih karena waktunya kita untuk berbuka puasa. Jadi kita jeda dulu dan kita akan lanjutkan setelah kita semua berbuka puasa. Pemirsa, demikian perbincangan kita dari Rumah Persiapan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Saya Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.